Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuha at-talabah rahimakumullah. Hadha liqa'una الثالث وإن شاء الله سنتحدث عن موانع الإرث. موانع الإرث. عن موانع الإرث. موانع جمع مانع وهو اسم الفاعل من فعل منع yang artinya adalah melarang. Mani' yang melarang. Mawani' hal-hal yang menghalangi atau hal-hal yang melarang. Mawani'ul irth hal-hal yang menghalangi seseorang dari warisan. Kita baca perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mawani'ul irthi thalathatun. Hal-hal yang menghalangi seseorang dari warisan ada 3. Ar-riqqu wal qatlu wa ikhtilafud din. Ar-riqqu perbudakan, wal qatlu pembunuhan, wa ikhtilafud din dan perbedaan agama. Far-riqqu wasfun yakunu bihi al-insan mamlukan yuba'u wa yuhabu wa yurathu wa yutasarrafu fihi wa la yatasarrufu tasarrufan mustaqillan. Perbudakan adalah wasfun yakunu bihil insan mamlukan. Sifat yang dengannya seorang manusia menjadi mamluk, menjadi sesuatu atau benda yang dimiliki. Jadi manusia itu menjadi seolah-olah bagaikan benda yang dimiliki. Apabila dia disifati dengan riq, budak. Bahasa Arabnya raqiq. Yuba'u, dia bisa dijual, wa yuhabu, dan dia bisa diberikan kepada orang lain, wa yurathu, dan dia bisa diwariskan, wa yutasarrafu fihi, dan dia tidak bisa melakukan sesuatu, melakukan urusannya sendiri. Tasarrufan mustaqillan, wa la yatasarrafu tasarrufan mustaqillan. Dia tidak bisa menyelesaikan urusannya secara merdeka. Jadi ada dalam hukum Islam tentang budak. Apakah dia bisa memiliki sesuatu, bisa macam banyak hal-hal dalam Islam yang seorang budak tidak bisa mendapatkannya, seperti kepemilikan salah satunya. Seorang budak tidak memiliki sesuatu, jadi dia tidak merdeka. Wa yutasarrafu fihi wa la yatasarrafu tasarrufan mustaqilan. Itu maksudnya. Wa arrafahu ba'duhum bi annahu ajzun hukmiyyun yaqumu bisyakhs bisababil kufri. Dan sebagian yang lain mendefinisikan riqqu ini adalah ajzun, kelemahan hukmiyun, kelemahan hukum pada seseorang, yaqumu bisyakhs, pada seseorang, bisababil kufri, disebabkan oleh kekufuran. Maka Islam mengakui perbudakan, akan tetapi perbudakan itu disebabkan oleh kekufuran. Seseorang menjadi budak karena dia kufur. Tidak bisa seorang muslim tiba-tiba menjadi budak. Akan tetapi budak itu muncul, perbudakan itu muncul adalah disebabkan oleh peperangan antara muslim dan kafir, kemudian orang-orang kafir yang kalah karena kekufurannya, maka mereka menjadi budak. Itulah sebab dari perbudakan. Wa inna ma kana ar-riqqu mani'an min al-irthi li'anna Allah adhafa al-miratha ila mustahiqihi bil lam ad-dallati 'ala at-tamlik. Dan sesungguhnya perbudakan mani'an min al-irthi adalah sesuatu yang menghalangi dari warisan, li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adhafa al-miratha ila mustahiqihi bilamid dali 'ala at-tamlik. Karena Allah mensandarkan
miras, harta warisan kepada mustahiqihi, kepada ahli warisnya, kepada orang yang berhak menerimanya, bil lamid dalah ala tamlik, dengan lam yang menunjukkan kepemilikan. Fayakunu milkan lil warithi, maka itu menjadi kepemilikan untuk ahli waris. Warraqiqu la yamlik, dan raqiq budak la yamlik tidak bisa memiliki. Dia tidak bisa memiliki. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu lil ba'i illa ay yashtaritahu al-mubta'. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka contohnya budak tadi memiliki baju, memiliki contohnya yang lain, memiliki sepatu, memiliki pedang atau perisai. Itu semua harta yang ada pada budak tadi. Kemudian dijual budak tadi, famaluhu lil ba'i, maka semua yang ada pada budak tadi berupa yang harta, lil ba'i, untuk penjualnya, illa ayyashtaritahu al-mubta', kecuali pembelinya mensyaratkan bahwasanya dia membeli budak tersebut beserta apa yang ada pada budak tersebut. Jadi budak tidak bisa memiliki sesuatu. Dia secara hukum lemah, tidak merdeka, tidak memiliki hak untuk memiliki. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim. Wa idza kana la yamliku lam yastahiq al-irtha li'annahu law waritha lakana li sayyidihi wa huwa ajnabiyyun minal mayyit. Dan apabila dia tidak memiliki, tidak bisa memiliki sesuatu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Karena apa? Karena kalaulah dia berhak mendapatkan warisan, maka harta warisan itu adalah menjadi milik tuannya. Sedangkan tuannya ajnabiyyun minal mayyit, asing bagi mayit. Tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan pernikahan, maka tidak bisa mayit tadi sayyidnya mendapatkan harta melalui warisan budak tadi. Maka riqu adalah mani'un min mawani'il irs, sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Wal qatlu, yang kedua wal qatlu, adapun pembunuhan. Huwa izhaqur ruh mubasharatan atau tasabbuban, menghilangkan nyawa secara langsung atau tidak langsung. Ada yang langsung membunuh, meninggal, langsung mati. Ada yang hanya menjadi sebab, seperti dia memukul seorang menggunakan kayu contohnya. Tiba-tiba orang itu sakit, kemudian setelah sakit dia meninggal. Maka ini qatlu tasabbuban laisa mubasharatan. Walladhi yamna'u minal irthi minal qatli ma kana bighairi haqq, dan yang menghalangi seseorang dari warisan adalah pembunuhan yang bighairi haqq, tidak dengan hak, bihaitsu ya'tham bita'ammudihi, yang mana pembunuhan itu membuat seseorang itu berdosa karena telah sengaja melakukannya. Li hadits Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul qatilu syai'a. Hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul qatilu syai'a, pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Contohnya seorang anak A membunuh bapaknya B, maka anak tadi tidak boleh mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Rawahu Abu Daud. Wa an Amr nahwahu marfu'an, dan juga Umar meriwayatkan sebagai mana yang seperti diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib secara marfu'. Rawahu Malik fil Muwatta wa Ahmad wa Ibnu Majah, wa li'annahu qad yaqtul muwarrithahu liyata'ajjal irthahu minhu fa hurima min al-irthi saddan lidh-dhari'ah.
karena dia telah boleh jadi orang yang membunuh bapaknya yang dia akan mewariskan harta kepadanya, liyata'ajjal irth. Bisa jadi tujuannya adalah untuk dia mendapatkan segera harta warisannya. Maka diharamkanlah orang yang membunuh dari warisan saddan lidzari'ah, untuk menutup kemungkinan ini. Wala farqa baina ay yakuna al-qatlu 'amdan aw khata'an ta'miman li saddi dzari'ati wa li alla yadda'i al-'amid annahu qatala khata'an. Dan tidak ada perbedaan antara pembunuhan yang sifatnya sengaja atau tidak sengaja, khata'. Ta'miman li saddi dzari'ah, untuk mengumumkan tujuan dari saddu dzari'ah tadi, tujuan menghalangi seseorang dari kemungkinan membunuh untuk mendapatkan segera harta warisan dari yang mewariskan harta kepadanya. Li'alla yadda'i al-'amid annahu qatala khata'an, sehingga orang yang sengaja membunuh tidak bisa mengaku bahwasanya dia membunuh secara tidak sengaja. Wa qala Malik rahimahullah, yarithul qatilu khata'an min tiladi malil maktul duna diyah. Akan tapi Imam Malik mengatakan orang yang membunuh karena tidak sengaja dapat harta warisan dari peninggalan orang yang dibunuhnya duna diyah, tanpa dia mendapatkan dari diyah. Jadi nanti pembahasannya di masalah qatal diyah nanti lebih dalam di pelajaran fikih. Kemudian kita tinggalkan ini, kemudian kita lanjutkan. Wa ammal qatl alladhi law ta'ammadahu lam yakun athiman, adapun pembunuhan yang dia lakukan dengan sengaja akan tapi tidak membuatnya berdosa, pembunuhan seperti ini tidak menghalangi seseorang dari warisan. Contohnya ka qatlis sa'il fala yamna'ul irth, wa kadzalika qatl hasil bit ta'dib aw dawa' aw nahwihi. Orang yang membunuh karena membela diri, misalnya dia kakak beradik, abangnya menyerang dia, kemudian karena ingin membela diri diserangnya abangnya sehingga terbunuh. Maka ini pembunuhan seperti ini tidak menghalangi dia dari mendapatkan warisan dari yang terbunuh. Kemudian pembunuhan al-hasil bit ta'dib, yang disebabkan oleh ta'dib, pendidikan. Misalnya bapak, anaknya nakal, anaknya melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian dipukulnya anaknya, tiba-tiba meninggal langsung. Maka pembunuhan seperti ini tidak menghalangi seseorang dari warisan. Au dawa, seorang anak mungkin dia mengobati bapaknya, dia seorang dokter, dia obati bapaknya, misalnya dia operasi, dia bedah, terus tiba-tiba meninggal ketika dioperasi. Maka ini bukanlah pembunuhan yang menghalangi seorang dari warisan, selama ma'dzunan fihi wa lam yahsul ta'addi wa la tafrid, selama itu diizinkan dan tidak terjadi di dalamnya ta'addi, yaitu berlebihan, wa la tafrid, dan kelalaian. Kemudian yang ketiga, waqtilafuddin, perbedaan agama, ayyakuna ahaduhuma ala millatin wa tsani ala millatin ukhra. Perbedaan agama, ayyakuna ahaduhuma ala millah wa tsani ala millatin ukhra. Seseorang berada pada suatu agama dan yang seorang yang lainnya berada pada agama yang lain. Mithlu ayyakuna ahaduhuma musliman wa tsani kafiran aw ahaduhuma yahudiyan wal akhar nasraniyan. Contohnya, seseorang beragama muslim dan yang lainnya beragama kafir, atau salah satunya beragama Yahudi dan salah satu yang lainnya beragama Nasrani, atau la dina lahu, atau yang tidak memiliki agama.
wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan demikian. Fala tawarutha bainahuma linqita' as-silah bainahuma syar'an. Maka mereka berdua tidak dapat saling mewarisi karena inqita' as-silah, terputusnya hubungan secara syariat. Walidzalika qala Allah Ta'ala li Nuh an ibnihi al-kafir, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nuh tentang anaknya yang kafir, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Maka anak dia yang kafir disebabkan oleh kekufurannya, terputuslah hubungan antara Nuh dan anaknya. Wali hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak dapat seorang muslim mewarisi orang kafir dan orang kafir kepada muslim. Rawahul jamaah. Kemudian Nabi juga bersabda, la yatawarathu ahlu millataini syatta. Tidak akan bisa dua ahli millatain, dua orang dengan agama yang berbeda, saling mewarisi selama-lamanya. Kemudian kita lanjutkan, ini kita tinggalkan tentang istitsna ini. Kita lanjutkan. Pembahasan aqsamul irth, pembagian warisan. Irthu yanqasimu ila qismain. Warisan itu terbagi menjadi dua macam. Jadi seseorang itu mendapatkan warisan dengan dua macam ini. Yang pertama bi fardin, yang kedua bi ta'sib. Apa itu fard dan apa itu ta'sib? Fal irthu bi ta'sib ay yakuna lil warithi nasibun muqaddarun syar'an kan nisf war rubu'i. Warisan dengan cara fard yaitu seseorang ahli waris mendapatkan warisan dengan jatah muqaddar yang telah ditentukan seperti nis, setengah, rubu' dan seperempat. Kemudian wal irthu bit ta'sib ayyuna lil warith nasibun ghairu muqaddarin. Adapun mewarisi atau warisan dengan cara ta'sib yaitu orang ahli waris mendapatkan bagian ghairu muqaddar yang tidak ditentukan berapa jumlahnya. Wal furudul warith fil Qur'ani sittatun, nisfun wa rubu'un wa thumunun wa thuluthani wa thuluthun wa sudusun. Kemudian ini kita tinggalkan. Kemudian wa'lam anna li ahli al-'ilmi fil kalami fil furud wal kan ihdahuma al-kalam fi kulli fardin ala hidah wa man yarithu war rubu' wa man yarithu bihi wa kadzalik. Nanti kita bahas lebih dalam tentang fard wa ta'sib ini pada pertemuan selanjutnya, dan ini memerlukan praktek dan contoh-contoh sehingga antum lebih memahami apa itu fard dan apa itu ta'sib. Sekian kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.